Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat malam kawan abroad. Welcome to a Broadening Scholarship Summit, Rise Beyond Boundaries, Supercharge Your Application. We're very happy to have you here. Perkenalkan, namaku Rifli dan hari ini aku nggak sendiri nih, karena ditemenin MC aku juga yang bareng akan menemani teman-teman semua pada malam hari ini, yakni ada Ocha. Halo semuanya, salam kenal ya. Perkenalkan, nama aku Ocha, dan aku sama Kak Rifli hari ini selama 1,5 jam ke depan akan membersamai kalian di webinar Supercharge Your Application with Latifah Dina. Yes. Oke, sebelum kita masuk ke acara inti ya teman-teman yang pada gak sabar nih, materi intinya akan dibawa ke Latifah Dinar tentang LPDP dan juga Columbia University. Aku mau nyampein pengumuman kalau di akhir acara nanti kita akan ada giveaway dan juga chat with our speaker dan template scholarship tracker di Notion dan itu semuanya gratis. Dan giveaway-nya ini juga kita bisa lihat ya di slide yang dipaparkan pada malam hari ini sekarang. Jadi yang pertama akan ada coffee chat with one of our speakers and or a broadening team member. Dan jangan lupa teman-teman untuk menuliskan nama lengkap atau nama Instagram. Dan ini kalian tulis di akun Zoom ini ya yang sekarang supaya kita bisa men-track siapa nih teman-teman yang pada aktif berpartisipasi pada webinar malam hari ini dan pemenangnya akan diumumkan di Instagram kita. Dan Notion template juga akan dikirimkan melalui email di saat program summit ini selesai dan itu meliputi material-material atau apapun presentations yang telah dipaparkan oleh para speakers. Dan next, by us next, kalau misalnya kita juga punya saweria nih teman-teman, if you would like to donate atau ingin berkontribusi pada the way we could expand the horizon of optimism on studying abroad opportunities. Jadi through a broadening kalian bisa nih kita bersama-sama merangkul teman-teman untuk bisa memiliki optimisme itu untuk kuliah di luar negeri, mendapatkan informasi tentang beasiswa dan lain sebagainya di saweria.co/a broadening. Dan ada QR code-nya juga ya teman-teman. Kemudian drop your question. Jadi kalau misalnya selama sesi ini, selama sesi maupun dari sekarang juga nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya kalian mau buka slido.com dan enter kode 1369329 dan pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan giveaway. Jadi write your name or IG username so we cannot note down your name for the giveaway. Dan nanti slido.com-nya juga akan di-share throughout the materials. Oke, makasih banyak nih Kak Rifli atas informasinya ya. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik. Nah, biar teman-teman di sini makin antusias, aku pengen kasih tahu dulu nih sekilas intro tentang abroadening. Mungkin di sini teman-teman belum semuanya follow abroadening atau baru tahu nih tentang abroadening melalui webinar kali ini. Aku izin share screen ya. Oke. Apakah screen aku terlihat? Izin cek. Yes, it's Oke, visible. thank you. Oke, mungkin langsung aku mulai aja ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang baru kenal sama Abroadening, halo. Dan mungkin ada yang udah follow kita dari lama, halo lagi. Selamat datang di webinar Abroadening yang kesekian kalinya. Mungkin makasih banget buat teman-teman yang udah hadir di sini. Seperti yang udah kalian lihat di layarnya, visi dan misi Abroadening ini, mungkin aku bisa jelasin dari visi terlebih dahulu. Nah, visi Abroadening di sini tuh adalah untuk empower Indonesian students to take charge of their education abroad by working together with current students, alumni, and institutions worldwide. Nah, seperti yang udah teman-teman mungkin tahu nih dari postingan IG kita, atau mungkin dari podcast, atau mungkin dari Reels, kita di Broadening ini bekerja sama dengan banyak banget kontributor dari mahasiswa yang tersebar di seluruh dunia yang saat ini sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Nah, di sini teman-teman ini akan dibantu oleh mereka untuk mengejar mimpi kalian, gimana sih caranya untuk mencari tahu info-info tentang studi ke luar negeri. Nah, sedangkan misi kami di sini adalah untuk meluaskan akses edukasi dari luar negeri untuk mahasiswa di Indonesia, seperti yang kami lakukan hari ini di Abroadening dan di webinar sebelumnya. Nah, di sini juga kita di sini sudah
tergabung dari 30 orang yang juga passionate tentang education dan juga pengen menyukseskan misi ini untuk bisa pergi ke luar negeri. Nah, di sini kita tersebar di 6 negara dari Eropa, dari Asia, dan juga dari Australia dan Amerika. Nah, di sini juga kita nggak cuma dari satu macam studi aja, di sini juga kita tersebar di berbagai macam kampus, ada yang dari UK, ada yang dari Aussie, ada yang dari Indonesia juga, yang bisa membantu menyukseskan kalian dalam mencari informasi tentang bagaimana study abroad itu. Nah, seperti yang udah kita tahu nih, di Instagram itu kan banyak banget ya, kayak misalnya info-info untuk kuliah ke luar negeri, atau info-info tentang beasiswa. Nah, tapi kan nggak semua info-info itu kredibel, nggak semua info-info itu relevan. Nah, gimana sih kita cara cari tahunya mana yang kredibel, mana yang enggak? Bagaimana sih kita mulainya dari awal tuh harus cari apa dulu? Nah, di sini embroidery buat teman-teman yang mungkin anaknya visual banget nih, kayak sukanya baca atau mungkin suka konten-konten yang visual yang desainnya enak dilihat. Nah, mungkin teman-teman bisa kepoin Instagram kita. Di sini kita juga udah cover banyak banget topik tentang kuliah di luar negeri, mulai dari mungkin financial, mungkin dari segi scholarship-nya, atau mungkin juga teman-teman bisa cari kisah-kisah inspiratif dari student-student yang ada di luar negeri yang menceritakan kisah-kisah inspiratifnya ke teman-teman semua di Instagram. Termasuknya salah satunya Karifli nih, ada di cover nih. Nah, mungkin buat teman-teman yang lebih ke anak auditori banget nih, sukanya dengerin lagu atau mungkin dengerin podcast setiap sarapan atau lagi beraktivitas, nah, teman-teman bisa berkunjung ke branch kita yaitu 15 menitan. Nah, di sana tuh kita sudah mengcover juga banyak topik seperti yang ada di feed Instagram tapi dalam bentuk media audio. Nah, di sini teman-teman bisa belajar banyak hal dari kontributor-kontributor kita yang sudah melanjutkan pendidikan di luar negeri dengan kisahnya sendiri dan juga kisah-kisah unik dan juga hal-hal yang bisa dipetik untuk bisa dipelajari ke depannya. Nah, selain dari konten-konten yang ada di Instagram, di YouTube, dan juga di Spotify, kita juga sudah bekerja sama dengan banyak mitra, kayak misalnya UGM, BINUS, SMK Kawan Nabur, dan juga SMK Saint Louis, Surabaya, dan juga kita sudah berpartner dengan berbagai macam mitra seperti Bridgecam, YesStudy, Logos, dan juga sampai PPI London. Nah, gimana sih kita bisa yakin banget nih Abroadening itu punya konten yang akurat, punya konten yang relevan dan juga kredibel untuk bisa teman-teman percaya sebagai sumber. Nah, di sini kita tuh tidak hanya ada tim researcher sendiri, tapi kita juga punya kontributor yang di sini bisa menyajikan info-info first hand yang mungkin teman-teman nggak bisa lihat di info-info yang ada di luar sana. Nah, kontributor-kontributor kita juga tersebar di berbagai macam negara seperti UK, Jerman, ada juga di Aussie, ada yang di Jepang, dan juga hingga ke Kanada. Nah, mungkin teman-teman pengen cari teman gitu, pengen daftar kuliah di UK, pengen daftar kuliah di Jerman, tapi nggak punya teman seperjuangan, atau mungkin pengen daftar beasiswa ini, tapi belum punya teman yang bisa ngingetin aku nih buat keep it accountable gitu. Nah, teman-teman bisa join Discord-nya Abroadening. Di sini kita juga bisa sharing-sharing info terkait info-info beasiswa atau mungkin info-info jurusan atau sekedar mencari teman. Di sini teman-teman bisa gabung aja di Katli/Discord Abroadening. Di sini teman-teman bisa bebas banget, bisa untuk cari teman, untuk menjadi teman seperjuangan atau mencari-cari info yang mungkin teman-teman sulit dapatkan di internet yang ada di website di luar sana. Oke, mungkin segitu aja dulu intro dari aku. Mungkin balik lagi ke Kak Rifli. Oke, thank you Ocha atas the holistic presentation about abroadening. Jadi teman-teman di sini semakin tahu ya tentang abroadening itu apa, punya visi dan misi apa aja yang ingin diimplementasikan khususnya ke teman-teman yang mau jadi aspiring students yang bisa berkuliah luar negeri. Targetnya adalah anak muda Indonesia atau siswa-siswi Indonesia. Thank you, Ca. Nah, dilihat teman-teman udah makin semangat. Kayaknya ini perfect timing buat fokus ke materi utama nggak sih, Ca? Ih, bener banget sih, Kak. Udah makin malam juga kan, pasti teman-teman udah makin semangat nih. Siapa nih speakernya, udah pengen tahu banget. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita panggil speaker kita yang satu ini yang paling keren, yaitu Kak Latifah Dina. Halo, Kak. Apa Halo, kabar Kak nih? Halo, halo teman-teman Abroadening. Halo juga teman-teman yang udah hadir malam ini. Halo. Senang banget bisa ketemu teman-teman ya malam ini. Iya. Oh, mungkin boleh cerita dikit, Kak. Kayak Kakak sekarang lagi di
apa namanya, universitas apa, jurusan apa, dan mungkin kesibukannya nih saat ini lagi ada apa aja nih, Kak? Oke, mungkin aku cerita kesibukan dulu karena relate ke jurusannya apa gitu ya. Jadi aku kesibukannya sekarang lagi OTW aja nungguin keberangkatan study abroad, di mana di mungkin kayak yang teman-teman tahu gitu ya, di Columbia University jurusannya social work gitu. Keren banget deh sih, Kak. Oke, mungkin tanpa kita berlama-lama waktu ya, mungkin teman-teman kawan abroad juga udah penasaran banget nih tentang sharing session yang akan dipaparkan oleh Kak Dinar. Mungkin aku ingin mengingatkan untuk kawan abroad untuk apa namanya tetap stay di room ini dan juga memperhatikan dengan baik pemaparan yang akan dipaparkan oleh Kak Dinar. Nah, karena nanti ya bakal ada tips dan juga strategi yang mungkin bisa teman-teman implementasikan dan teman-teman aplikasikan untuk misalnya pengen daftar beasiswa ataupun daftar kuliah di luar negeri. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku bisa serahkan ke Kak Dinar. Silakan Kak Dinar, stage is yours. Oke, thank you so much. eh Teman-teman Broadening. Jadi halo lagi teman-teman yang ada di sini. Wow, ada mungkin sekitar 65-an orang gitu ya yang udah join webinar malam ini. Jadi malam ini mungkin kita pengen bahas apa aja gitu ya. Boleh next slide aja. Nah, jadi malam ini kita ngapain aja gitu ya. Jadi aku bakal mungkin ngupas tuntas tentang 3 hal ini gitu ya. Jadi study broad preparation, and then essay structure and persona, sama how we should manage our application gitu. Nah, tapi mungkin disclaimer dulu bahwa ini semua bakal based on my own experience gitu ya. Jadi mungkin setiap awardee, setiap em, orang yang diterima di kampus di Columbia mungkin bisa jadi pengalamannya beda-beda gitu ya. Nah, tapi this is my experience dan hopefully bisa bermanfaat gitu ya buat teman-teman semua. Next. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen cek dulu sih. Di sini teman-teman aku yakin pada pengen study abroad kan. Tapi pada mau kemana aja sih? Boleh tahu nggak ke negara mana aja sih pada mau study abroadnya? Boleh type di kolom chat. Pada mau kemana? Wow, Amerika. Wah, oke. Oke, banyak US ya, makanya datang sesi malam ini ya. Ada yang ke London juga, ada yang ke Australia, ada UK. Oke, top 10 university, sure. Ada yang ke Harvard, Boston, Amerika ya. Belanda, Sweden, Jerman. Wow, ada yang mau ke MIT? Oke, nice. UK. Oke, wow. Ada yang mau ke Columbia School of Social Work juga, ke fakultas aku. Oke, nice. Berarti ini malam ini pas banget nih kalau kamu datang ke sesi aku ya. Singapura, oke, sure. Oke, Edinburgh ya. Nice. Udah pada tahu nih berarti ya, pada mau kemana aja. Dan mungkin I assume udah pada tahu juga universitasnya mau kemana aja gitu ya. Glad to hear that gitu ya, senang banget bisa dengar teman-teman udah pada tahu mau kemana, tapi buat yang belum tahu nggak apa-apa gitu ya. Jadi malam ini kita apa namanya, sharing-sharing buat lebih tahu lebih banyak gitu ya. Nah, please feel free, tadi kayak kata Ocha ya tadi ya, please feel free to drop your questions at any time gitu ya. Kalau misalnya nggak pede buat eh, apa namanya, type di kolom chat secara general, boleh kolom chatnya ke aku gitu ya, jadi aku bisa baca questionnya juga gitu. Dan nanti mungkin di akhir kita bakal apa namanya, open Q&A juga kayak kita. Next. Oke, jadi eh, jadi tim abroad ini nanya gitu kan, gimana sih biasanya preparation aku secara general gitu. Nah, this is like mungkin pengalaman aku ya secara general. Nah, mungkin biar lebih paham timelinenya gitu ya. Aku share konteks dulu gitu. Aku tuh lulus dari kuliah S1 itu sekitar bulan Desember 2021. Lulus as in sidang gitu ya. Udah sidang, tapi wisuda aku tuh masih Desember 2022 gitu. Nah, jadi what I want to say is the steps dan preparation itu aku mulainya setelah aku sidang gitu. Itu di Desember 2021. Nah, and I can say it took 2 months gitu ya, 2 bulan untuk melakukan ini semua sampai akhirnya aku submission
ke Columbia School of Social Work itu di bulan Februari 2022. Jadi 2 bulan melakukan ini semua. Nah, jadi mana tahu nih, ini share konteks because mana tahu teman-teman ada yang mau apply dalam 2 bulan ke depan gitu ya. Itu masih sempat kok gitu ya. Jadi 2 bulan melakukan preparation itu sebenarnya sempat gitu ya. Tapi mungkin ya, dan 2 bulan itu khusus apply universitasnya aja gitu teman-teman ya. Jadi mungkin bagi teman-teman ada yang tahu juga bahwa aku award di LPDP, dan aku bersyukur gitu ya aku bisa jadi award di LPDP gitu ya. Tapi kalau plus LPDP-nya itu mungkin lebih dari 2 bulan gitu ya. Tapi kalau universitasnya aja persiapan aku mungkin 2 bulan gitu ya. Gitu. Nah, kebetulan kan malam ini tutup juga ya LPDP gitu setahu aku. Tapi mungkin bisa juga materi malam ini dimanfaatkan untuk apa namanya? Mempercantik pendaftarannya sebelum 2359 gitu ya, mana tahu. Tapi this is overall my my steps and preparation, dan nanti mungkin kita cerita lebih detail gitu ya. Nah, pertama sih di 2 bulan itu saat aku mau mendaftar, memutuskan daftar kampus A jurusan ini dan sampai submit berkasnya itu 2 bulan. Dan pertama yang aku lakukan itu cari tahu gitu ya interest aku di mana. Terus yang kedua, aku kind of list understand my bandwidth tuh kayak gimana sih gitu ya. Bandwidth capacity aku ngelakuin application process dalam 2 bulan ke depan tuh kayak gimana gitu. Terus aku putuskan aku mau ke negara mana sih gitu ya. Dan mau ke universitas apa gitu. Dan di 2 bulan itu juga aku prepare my language test gitu, which is English test di sini. Dan di 2 bulan itu juga aku nyari surat rekomendasi sampai akhirnya aku submit dokumennya gitu. Nah, mungkin aku pengen bedah satu-satu sih di sini gitu ya. Di steps ini what I have done gitu ya di selama steps ini yang mudah-mudahan relate sama teman-teman dan bisa dijadiin referensi juga gitu. Boleh next? Nah, jadi tadi pertama find out my interest gitu ya. Jadi waktu itu aku tuh udah selesai kuliah, jadi mungkin buat yang belum tahu juga, background aku tuh S1-nya psikologi di UI gitu ya. Nah, tapi aku tahu bahwa aku nggak mau melanjutkan ke bidang yang mungkin sangat psikologi gitu ya, kayak clinician psychologist or educational psychologist. Tapi aku tahu aku pengen lebih ke arah entrepreneurship gitu. Dan waktu itu aku juga pengen jadi social sector leader gitu. Social sector leader in terms of jadi kayak somebody yang bisa solve social issues gitu ya in the higher level gitu, di level strategi dan sebagainya gitu ya. Jadi this is what I want. Nah, tapi untuk sampai ke kesimpulan ini aku mau jadi apa sih gitu ya, aku mau ngapain, itu tuh nggak instan gitu ya, nggak instan aku bisa bilang. Prosesnya bahkan take a month. Jadi kalau tadi aku bilang aku preparation sampai aku submit itu 2 bulan, sebulan pertamanya tuh aku ngelakuin apa, refleksi gitu ya, ngelamun gitu kali ya, ngelamun sambil bengong gitu ya, ini ngapain sih, mau ngapain sih selanjutnya gitu. Nah, that's what I've done gitu ya. Jadi itu menurut aku itu basic banget, fundamental banget, yang kalau kalian udah tahu ini, kalian udah bisa gampang melakukan hal-hal yang selanjutnya gitu, mau ngapain, mau jurusan apa, esainya mau nulis apa dan sebagainya gitu. Jadi ini tuh harus di-clearin dulu, karena kadang ada aku ngeliat beberapa orang yang oke, aku mau S2, aku mau daftar atau aku mau study abroad, mau S1 atau S2 keluar gitu. Tapi bisa jadi dia tuh nggak tahu gitu mau ngapain sih, emang kenapa harus keluar gitu. Kenapa harus S1 atau S2-nya di luar? Kenapa emang nggak ada di Indonesia apa gitu. Nah, in my case waktu itu karena aku mau jadi entrepreneur at the same time social sector leader, di Indonesia tuh kayaknya jurusan yang mengarah ke situ itu tuh nggak ada gitu. Jadi yang bisa combine dua needs ini gitu. Makanya my reason to study abroad is stronger gitu. Jadi become stronger gitu kan. Jadi lebih kuat gitu. Oh, iya aku mau keluar negeri karena jurusan yang aku mau nggak ada di sini kayak gitu. Karena apa yang aku mau jadi seseorang yang kayak gimana sih itu nggak ada di sini gitu. Makanya
makanya waktu itu aku decide to study abroad gitu kan. Jadi what you can do mungkin ya spare some time to do a reflection gitu ya. Tadi aku bilang bengong gitu. Apa sih your strength gitu? Kekuatan kamu apa? Based on your experience gitu ya. Based on probably 1 or 2 years experience before you decide to study abroad gitu ya. Selama 2 tahun belakangan aku apa sih kekuatannya, dan apa sih karir yang mau aku pursue gitu ya selama 10 tahun ke depan gitu. Dan kalau misalnya aku berhasil study abroad, then what gitu. Aku mau ngapain kayak gitu. Nah, itu tuh harus dipikirin in a way walaupun nggak sedetail itu gitu ya. Jangan overthink juga tentang ini karena we never know what will happen in the future, right? Tapi at least kalau kita punya gambaran tentang ourselves, itu jadinya lebih kebayang kita harus nulis essay tentang apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, salah satu cara lagi kalau misalnya nggak tahu kita maunya apa gitu ya, bisa connect with someone gitu ya. Bisa connect, misalnya nih kalian mikir kalian sukanya jurusan manajemen gitu. Jurusan manajemen mungkin kayak tiba-tiba kepikiran, oh jurusan manajemen di Universitas A gitu. Kalian nggak tahu kan itu cocok apa nggak sama kalian sebenarnya gitu. Jadi bisa connect with someone untuk nanya gitu. Ini majornya sebenarnya kayak gimana sih? Jadi do a research dulu gitu. Majornya kayak gimana? Belajarnya apa sih? Terus emang kakak mau ambil jurusan ini abis biar apa gitu, abis belajar mau ngapain dan sebagainya. Itu it's gonna be helpful for you to decide kamu mau ngapain gitu juga di jurusan itu gitu ya. Jadi kayak, oh mau ambil entrepreneur, kenapa sih gitu, bisa connect sama orang yang udah ambil entrepreneurship gitu, studinya gitu, kenapa sih mau mau ambil jurusan itu, belajarnya apa, dan after that mau ngapain kayak gitu. It's gonna be helpful gitu. Next. Nah, tadi ya, understand my bandwidth gitu, selama 2 bulan ke depan, selama 2 bulan itu gitu ya. Nah, in my case waktu itu aku fresh from the oven banget lah, baru sidang gitu kan. Means that I have limited money and resources sebenarnya gitu kan. Aku belum kerja udah sempat internship gitu ya, cuman maksudnya belum bisa can't afford that much money gitu untuk bisa study abroad. Frankly say deh teman-teman, jujur aja nih ya, belak-belakan aja bahwa preparation buat study abroad, walaupun nanti kalian at the end pakai beasiswa, itu butuh uang gitu ya, butuh uangnya dan banyak gitu ya. Bisa bilang mungkin minimal 5 juta kali, karena bakal ada tes, apa namanya, tes bahasa, terus pas kalian apply juga kalian harus bayar application fee gitu kan. Nah, dan itu semua butuh uang gitu. Jadi kalian juga harus tahu gitu, your bandwidth tuh kayak gimana, punya uang nggak sih gitu, punya resources nggak sih gitu ya. Berapa banyak sih waktu yang kamu punya buat preparation. Kalau aku waktu itu case-nya 2 bulan aku ngerasa cukup, karena selama abis sidang sampai aku submit itu tuh aku nggak in a way nggak ada banyak hal yang aku lakukan gitu, karena aku tinggal nunggu wisuda ibaratnya gitu. Tapi kalau kalian ternyata lagi prepare ini sambil ngerjain yang lain kayak kerja atau kuliah yang lain gitu ya, itu it's gonna, you need to know how much time that you have to prepare all of this gitu. Terus berapa banyak uang tadi ya? Uangnya itu in a way kalian juga list down uangnya buat apa aja sih? English test gitu. Misalnya jurusan kalian ada GMAT or GRE, itu tuh ada uang juga kan di situ. Di preparationnya dan di tesnya gitu. Itu beda ya, beda 2 jenis uang yang berbeda gitu. Itu juga di list gitu. Berapa sih uangnya gitu yang kalian bisa afford. Terus resources sekitar kalian tuh bisa bantu nggak sih? Misalnya parents gitu ya. In my case, my parents cannot help me gitu, karena pertama mereka nggak ngerti juga tentang study abroad gitu ya. I also come from, asal aku tuh bukan dari Jabodetabek ya, jadi aku asalnya dari daerah lain di Indonesia gitu, yang bisa bilang akses informasi terhadap kuliah ke luar negeri itu terbatas gitu ya. Dan my parents juga nggak ngerti ini harusnya ngapain, jadi nggak bisa juga bantu aku gitu. Jadi the only one who can help myself is only me gitu ya. Jadi cuman aku sih yang bisa bantu diri sendiri gitu. Jadi
my parents nggak bisa bantu, teman-teman juga mungkin terbatas bantuannya gitu ya, karena mereka nggak ngerti juga gitu. Terus English proficiency kalian gimana sih saat itu kondisinya gitu ya? Kenapa? Karena bisa menentukan seberapa effortful kalian harus improve your English to get the English test score yang bagus untuk bisa apply dan akhirnya diterima kayak gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh di mapping gitu ya dari awal di list gitu. Kemampuan kalian gimana, capacity kalian gimana dari segi energi, waktu, tenaga, pikiran, uang dan sebagainya gitu ya. Dari hal-hal materialistis sampai non materialistis gitu ya. Itu harus di list gitu menurut aku ya. Next. Nah, terus tadi yang ketiga adalah memutuskan gitu kan, kemana sih negara yang mau aku tuju gitu. Waktu itu aku tahu bahwa apa namanya, aku nggak punya tadi ya relate sama yang sebelumnya. Aku nggak punya capacity, aku nggak punya energi buat belajar bahasa lain gitu kan. Jadi aku maunya ke English speaking country aja gitu. Nah, eh, inilah opsinya gitu ya yang aku tahu gitu yang mungkin accessible buat aku informasinya gitu, US, UK, Aussie gitu ya, sama Singapura mungkin yang paling dekat gitu kan. Jadi di antara empat ini aku akhirnya cari research universitasnya apa sih dan jurusannya apa yang bisa provide my needs gitu. Next. Nah, akhirnya aku milih US gitu. Tadi sebenarnya relate sama slide sebelumnya ya, bahwa negara itu yang kalian riset juga bukan cuman bahasa ya, kayak kalau tadi aku based on bahasa gitu, tapi abis bahasa aku juga riset tentang culture-nya gitu, culture negara itu yang akhirnya aku memutuskan ke United States karena aku ngerasa suka aja sama culture-nya US gitu ya. Dan dari US itu dari negaranya US dan what gitu kan, dan universitasnya apa aja gitu. Em, aku nggak bisa bohong juga bahwa waktu itu ada pasti kalau udah ke US pasti desire-nya mau ke Ivy League gitu kan, pastilah. Kalau bisa Ivy League atau top school di US gitu kan. Em, aku bisa bilang aku juga kayak gitu waktu itu, tapi at the same time aku juga consider opsi lain gitu selain. Jadi waktu itu aku US, dan US apa gitu, US abis itu aku list down top top school di US gitu ya. Terus di top school itu ada nggak sih jurusan yang aku mau kayak gitu. Nah, dari sekian banyak top school di US, jurusan yang aku mau itu cuma Columbia adanya gitu ya. Si social work ini yang majornya adalah nanti bakal social entrepreneurship gitu tadi, karena aku mau belajar entrepreneurship but at the same time I wanna be a social sector leader gitu kan. Jadinya aku ngerasa jurusan social entrepreneurship ini this is fit with me, and then cuman ada kalau di top schoolnya Ivy League-nya or top schoolnya. Jadi top school dan Ivy League beda ya. Jadi itu intinya top top 10 top 20 uni di US tuh cuman ada di Columbia gitu. Nah, eh setelah Columbia, tapi aku nggak cuman kayak list Columbia ya, kayak ada Columbia, terus ada juga beberapa universitas lain yang mungkin nggak seterkenal Columbia, eh, tapi yang punya jurusan mirip gitu, jurusan mirip sama Columbia. Nah, tapi at the end I still choose Columbia karena eh, itu yang jurusannya komprehensif secara kurikulum gitu ya, bukan karena dia top school, tapi emang secara kurikulum paling cocok sama aku gitu, aku ngerasanya. Jadi that's why I decided to apply to Columbia gitu. Nah, karena udah memutuskan gitu ya. Tadi itu kalau timeline Desember 2021, nah Januari 2022 tuh, awal Januari baru aku tahu, oh ya aku mau ke Columbia. Nah, meanwhile, at the same time, application Columbia tuh waktu itu tutupnya di Februari tengah. Jadi kayak I only have 1 month to prepare everything gitu sebenarnya. Nah, waktu itu case-nya. Nah, it's gonna be better kalau kalian udah tahu apa yang jurusan yang mau kalian tuju itu way before gitu ya. Jadi refleksinya tuh jauh sebelum kalian apply gitu. Mungkin ada spare waktu 2-3 bulan gitu ya. Jangan kayak aku gitu. Aku cuman punya 1 bulan to prepare everything gitu ya. Next. Nah, ini sih yang kenapa aku bilang kalau bisa ada spare waktu, jangan sampai mepet kayak aku 1 bulan, karena bakal ada English test gitu. Mau nggak mau, kalau misal kalian
aku nggak tahu ya ini join dari mana aja. Tapi mostly I believe ini Indonesian kan, Indonesian yang ada di Indonesia gitu, yang juga background studinya di Indonesia. Mau nggak mau kita pasti harus dimanapun negara yang kita tuju pasti harus requires English test gitu kan untuk membuktikan bahwa kita bisa bahasa Inggris loh, dan kita bisa ngikutin perkuliahan dengan baik gitu ya. Dan English test itu yang sebenarnya take times untuk prepare gitu ya. Nggak bisa sebenarnya mepet-mepet si English testnya ini. Kalau bisa udah di prepare dari jauh-jauh hari. Nah in my case aku kan 1 bulan sebelum itu gitu ya. Eh, apa yang aku lakukan waktu itu adalah aku langsung cek university requirements-nya apa gitu. Harus IELTS kah, harus TOEFL atau bisa ada opsi lain which is Duolingo ya. Ini Duolingo itu salah satu opsi yang I can say available to a lot of universities ya. Di Europe itu di Europe if I'm not mistaken aku juga pernah lihat beberapa universitas yang boleh pakai Duolingo ya. Di UK juga, di US beberapa juga bisa. Nggak semuanya tapi ada yang bisa gitu. Jadi kalian harus cek mereka tuh pengennya pakai apa sih gitu. Karena bisa jadi misalnya nih kalian kalian punya 2 pilihan universitas di US misalnya kayak gitu. Bisa jadi yang satu mintanya IELTS, harus IELTS, yang satu mintanya TOEFL gitu. Nah, means kalian harus tes dua-duanya kan? Karena kalau IELTS dan TOEFL academic setahu aku sometimes ada universitas yang minta kayak pas kamu tes, kamu tuh masukin kode universitas mereka gitu. Jadi kayak kamu tes English cuman khusus buat mereka gitu. Kadang ada yang kayak gitu gitu. Jadi means that kalau kamu mau apply ke universitas lain, bisa jadi kamu harus tes lagi kayak gitu ya. Itu case-case kayak gitu ada. Jadi kamu harus cek requirement-nya universitasnya apa. Karena kalau tes lagi itu uang lagi dan biaya lagi, uang lagi dan waktunya lagi gitu kan buat tes gitu. Nah, em, kalau bisa jadi makanya that's why list of universitas itu tuh harus sudah ada dari awal gitu. Jadi kamu tahu strateginya. Kalau misalnya, oh Universitas A sama B sama-sama requires IELTS, nanti kamu itu bisa masukin kode universitasnya di IELTS tesnya itu bisa 2, bisa Universitas A dan Universitas B gitu. Jadi bisa langsung desain kedua universitas itu gitu. Gitu sih. Terus cek juga minimum skornya berapa gitu ya. Udah tahu nih universitasnya apa, tesnya apa, misalnya mereka mau IELTS. IELTS-nya berapa sih gitu. Bisa jadi A maunya 7, B maunya 7,5. Berarti kan band apa ya? Berarti kan apa ya skor minimum yang harus kamu capai ya si B yang paling tinggi ya 7,5 kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh harus dibuat jadi strategi gitu ya. Terus apakah tadi udah tahu skornya berapa? Apakah gara-gara itu kamu harus prepare English test gitu? Kayak les bahasa Inggris kah atau apa atau ikut IELTS classes dan sebagainya, apakah harus kayak gitu atau kamu bisa belajar sendiri kayak gitu. Nah, itu tuh juga jadi pertimbangan ya. In my case waktu itu tadi ya I have limited money and resources. Jadi aku nggak bisa prepare ikut les bahasa Inggris gitu. Aku nggak bisa ikut um, kelas IELTS preparation itu aku nggak bisa karena nggak ada uangnya karena itu it takes itu butuh uang juga kan. Dan eh, aku nggak punya waktu itu. Jadi aku waktu itu lagi sambil internship gitu kan. Jadi aku sadar aku nggak punya waktu dan tenaga buat ikut ikut les bahasa Inggris. Jadi what I'm doing waktu itu adalah aku pakai YouTube aja, YouTube sama kind of buku-buku IELTS online di internet gitu lah ya, di Google gitu-gitu. Aku pakai itu. Terus aku juga beli buku di toko buku gitu kan, buku preparation yang gitu-gitu. Jadi itu jadi pertimbangan ya, butuh latihan gak sih sebenarnya gitu buat buat prepare this English test gitu. Of course, dan yang terakhir of course prepare money ya. Dan saat kalian menyiapkan uangnya, asumsi kalian tuh jangan kalian tes sekali doang gitu. Asumsikanlah kalian bakal gagal di tes pertama. Jadi uang yang kalian siapin itu bisa jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari uang sekali tes. Kalau IELTS, TOEFL itu kan setahu aku sama ya. Biayanya sekitar eh, 3 juta gitu kan, 3 juta sampai 3,5 juta gitu.
berarti yang kalau bisa yang uang yang kalian punya itu tuh 2 kali lipatnya at least gitu ya. 6 jutaan mungkin ya untuk jadi kalau in case kalian gagal atau ada isu apapun, error dan sebagainya di tes kalian, kalian masih punya uang lagi untuk bisa take another test kayak gitu. Nah, that's why tadi tahap pertama adalah check university requirements itu penting banget karena kalau ternyata universitas kalian atau jurusan kalian nerima Duolingo, it's gonna be more helpful. Jadi Duolingo tuh cuma 700-an ribu ya. Nah, 700-an ribu kalau kalian gagal di tes Duolingo pertamanya, kalian bisa tes lagi gitu kan. Ngeluarin 700 ribu lagi. Jadi aku bisa bilang kayak 1 kali IELTS kalian 3 juta, itu bisa kayak 4 kali tes Duolingo gitu ya. Mungkin ya. Jadi kalau misalnya universitas kalian bisa pakai Duolingo, kalian bisa tes 4 kali loh. Buat dengan uang tes 1 kali IELTS kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh jadi pertimbangan ya, karena bisa jadi kalian nggak lulus di tes yang pertama gitu. Atau ada error di tes pertama, karena misalnya kalian ambil TOEFL. Ini aku punya teman soalnya, aku punya cerita teman aku. Dia mau exchange ke luar negeri gitu kan, exchange ke Belanda. Nah, pas exchange itu mereka minta English test kan. Nah, temen aku ikut tes TOEFL yang computer based, tapi yang dia tes sendiri di rumah gitu. Jadi TOEFL tuh ada opsi ya, kamu mau tes ke lembaga tesnya atau kamu mau tes sendiri di rumah pakai komputer sendiri gitu kan. Nah, temen aku pilih tes sendiri di rumah pakai komputer sendiri. Dia ngelakuin semua yang udah diperintahkan sama instruksinya TOEFL tes itu gitu ya. Tapi waktu ini we don't know why gitu ya, waktu istirahat, jadi kayak kalau tes TOEFL sendiri itu ada waktu istirahatnya gitu dan dia away dari komputernya gitu ya. Jadi kan mereka bakal memantau kamu tuh dari kamera komputer, kamera laptop kamu gitu ya. Pas dia away, dia dikira curang gitu. Padahal dia cuma away buat minum kayak gitu. Dan itu di waktu istirahat gitu. Dan jadinya hasil tes TOEFL dia nggak keluar dan dibilang error dan curang kayak gitu. Jadinya nggak berlaku tuh tesnya. Kayak gitu tuh hal-hal teknis yang di luar dugaan kita semua gitu ya. Jadi dia harus tes lagi gitu. Ngeluarin 3 juta lagi. Jadi padahal dia kalau mungkin lolos tesnya itu dia mungkin sekali aja karena Englishnya cukup bagus kayak gitu. Hal-hal teknis kayak gitu yang kita nggak pernah duga. Makanya harus prepare well di English test ini dan maintain timeline-nya juga ya. Karena ini contohnya kemarin deh ada orang yang I have a friend juga gitu ya mau ikut LPDP yang sekarang yang 9 Juli ya. Dia tuh connect sama aku tuh sekitar Lebaran kemarin ya, tanggal 2 minggu Lebaran tuh kayak sekitar tanggal 27 gitu, 27 Juni gitu ya. Nah, waktu itu dia bilang, iya aku belum ambil English test, jadi aku mau ambil rencananya minggu ini, di minggu Lebaran Idul Adha kemarin ya, sekitar 26 sampai 29 kemarin. Nah, tapi kan kalau kalian udah ambil tes pun ada waktu kan sampai sertifikat tes bahasa kalian tuh keluar gitu. Which is sampai minggu ini nih gitu, dalam minggu ini tuh keluar. Jadi kayak it's gonna take like 3 to 5 days business day untuk itu sertifikatnya tuh keluar. Nah, itu tuh mepet banget sama deadline LPDP yang sekarang ya. Jadi setelah kita hitung-hitung dan belum tentu kalian mau tes dalam minggu itu institusinya available tuh di dalam minggu itu gitu kan. Jadi itu timeline juga harus dipertimbangkan gitu ya. Makanya aku bilang idealnya 1 bulan sebelum kalian submission, apapun LPDP atau your application di universitasnya, kalau bisa udah ada English testnya gitu. In my case waktu itu aku langsung tes di awal Januari. Jadi aku masih sampai dari sertifikat aku keluar sampai aku apply itu ada 3 minggu spare-nya gitu. Jadi aku udah secure English test nih dari awal gitu. Gitu sih. Next. Nah, tadi ada bagian mapping your network kan. Mapping your network untuk find a recommendation ya. Ini juga menurut aku ya kalau ditanya bagian paling painful dari preparation study abroad dan LPDP itu apa? Menurut aku cari surat rekomendasi sih. Menurut aku English test is just one thing gitu. Mungkin bisa jadi ada beberapa teman, soalnya banyak yang bilang aku kan, kayaknya di semua tahap preparation study abroad yang paling susah English test deh. Karena kita harus prepare dan sebagainya gitu ya.
Tapi menurut aku yang paling susah sebenarnya adalah nyari surat rekomendasi. Kenapa? Karena rekomendasinya itu harus bisa memenuhi beberapa kriteria kayak gitu ya. Nggak bisa semata-mata kayak kalian punya dosen, kalian ya udah appoint dia aja jadi rekomendasi kalian kayak gitu. Jadi nyari rekomendasi juga butuh strategi kayak gitu ya. Butuh strategi dan apa sih strateginya gitu ya. Yang aku lakukan adalah aku nyari rekomendasi yang ngerti sebenarnya behavior aku kayak gimana, personality aku kayak gimana, dan work ethic aku kayak gimana gitu. In that case waktu itu aku punya dosen gitu ya, beberapa dosen, dan waktu itu kan aku sambil kerja ya, internship, dan punya beberapa kolega di kerja termasuk manajer aku gitu kan. Nah, em, mungkin apa ya, ada sempat pertanyaan ke aku, apakah butuh rekomendasi yang title-nya prominent gitu ya, misalnya kayak mungkin nih misalnya kayak rektor atau dekan dan sebagainya, atau perlu orang yang biasa-biasa aja tapi kenal kita gitu. Aku bisa bilang biasa-biasa aja tapi kenal kita gitu ya. Kenapa? Karena nanti di surat rekomendasi itu kalau ke universitas mereka tuh butuh orang yang spesifik bisa ngejelasin kamu. Tapi kalau bisa dua-duanya, misalnya dia udah orang yang spesifik, terus dia juga punya title tertentu di universitas, it's gonna be great gitu. Misalnya dia supervisor kamu, kamu pernah ngelakuin project sama dosen, dia supervisor kamu, dan at the same time dia wakil dekan misalnya kayak gitu. Nah, itu kan jadinya enak ya, dua-duanya dapet kayak gitu. Tapi kalau enggak juga nggak, kalau dia nggak punya title yang gimana-gimana juga nggak apa-apa. Yang penting dia kenal kamu dan bisa describe you gitu. Terus yang kedua, ini sih yang teknis tapi penting menurut aku adalah siapa orang yang rekomendasi ini tuh harus bisa masukin langsung surat rekomendasinya ke website kayak gitu. Karena kalau in my case di Columbia, di US gitu ya, itu tuh nanti mereka bakal nanya email rekomendasi kamu, terus nanti mereka sendiri yang bakal ngirim kind of email ke rekomendasi ke dosen kamu tadi untuk bilang kayak si A minta rekomendasi dari kamu, dari Anda nih, boleh tolong submit rekomendasinya. Jadi gini. Jadi ada dua opsi sebenarnya bisa dilakukan biasanya kalau masukin surat rekomendasi ya. Pertama adalah kamu ngeliat isi surat rekomendasinya apa. Terus yang kedua kamu nggak ngeliat surat rekomendasinya apa. Nah, dari sekian banyak orang-orang yang aku coba tanya gitu ya, it's better kalau kamu nggak lihat surat rekomendasinya apa. Jadi kayak kamu percaya sama rekomendasi kamu untuk ngerekomendasiin apapun tentang kamu kayak gitu. Nah, in that case means that si perekomendasikan yang sendiri masukin suratnya ke websitenya kampus kayak gitu. Dan itu take proses juga kan, dimana dia harus buat misalnya buat teksnya, buat apa namanya kata-katanya, terus at the same time dia masukin kata-kata itu ke websitenya. Nah, terus itu kadang nggak cuma kata-kata itu aja yang udah di, ibaratnya nggak cuma letter yang udah di craft dia aja yang dimasukin ke website. Kadang ada beberapa pertanyaan lain di website yang untuk validate this person it's gonna be your rekomendasi gitu. Kayak aku dengar kemarin waktu aku dari dosen aku gitu ya, ternyata dia tuh nggak cuma disuruh masukin suratnya pas ke situ gitu, tapi ada ditanya kayak gimana kamu kenal this person dan sebagainya. Ada beberapa pertanyaan lain yang kita nggak tahu gitu, dan jadinya si dosen aku tuh harus type sendiri di websitenya kayak gitu. Nah, jadi cari orang yang bisa bilang ngerti tech savvy enough to do this gitu. Karena kalau mungkin nanti kalian minta sama dosen yang tua dan misalnya dia nggak terlalu ngerti how to input the recommendation letter, it's gonna be hard juga sih gitu, aku say gitu. Jadi ini teknis-teknis yang orang nggak tahu, tapi ini penting gitu sih menurut aku. Yang kedua apalagi ya, yang oke, dia ngerti kamu, tapi dia nggak bisa masukin surat rekomendasi ke website, sama aja kayak gitu. It's gonna be painful sih. Ya makanya this is yang paling susah bagiannya menurut aku di bagian study abroad preparation gitu ya. Next. Oke, nah terus terakhir gitu ya, prepare dokumennya kan tadi kalau di tahap-tahapnya aku gitu. Kebetulan kalau di Columbia School of Social Work, jadi ini gini ya, kalian harus cari spesifik mungkin requirement-nya apa gitu. Karena bisa jadi fakultas kalian maunya, jadi kayak
bisa jadi requirement universitas dan fakultas tuh dua hal yang berbeda kayak gitu. Nah, harus di-align tuh dua needs itu gitu. Nah, biasanya yang paling spesifik memang yang di fakultas gitu ya. Nah, di fakultas aku in this case cuman requires ini gitu, English test, CV, my CV gitu kan. Terus CV-nya juga ada certain format yang harus dipenuhi gitu kan. Terus waktu itu aku 3 essays gitu tesnya. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan gitu, 3 jenis pertanyaan yang aku harus jawab satu-satu gitu kan, including di salah satu dari 3 itu adalah personal statement kenapa sih aku mau pilih Columbia gitu. Terus 3 letter of recommendation gitu. Nah, relate sama slide sebelumnya, understand right seberapa painful mencari 3 orang yang ngerti kamu, at the same time punya title yang bagus untuk rekomendasiin kamu, but at the same time mereka harus bisa masukin rekomendasi itu ke website kayak gitu. 3 ini untuk satu univ ya. Belum kalau kamu mau apply lagi ke yang lain gitu. Biasa minimal 2 gitu. Biasa minimal 2. Belum lagi kalau LPDP atau beasiswa ya. Kalau LPDP tuh enak ya. LPDP tuh cuma minta 1 loh. Aku nggak tahu yang tahun ini ya. Tapi aku waktu itu di tahap 2 LPDP tahun lalu itu tuh cuma minta 1 surat rekomendasi, which is it's kinda easy menurut aku kalau 1. Tapi ada beberapa scholarship yang butuh 2 gitu. Misalnya kayak I don't know, Australian scholarship kayaknya tuh 2, 3 gitu loh. 2, 3 surat rekomendasi. Nah, itu juga harus diperhatiin gitu ya. Karena it's gonna be hard untuk menemukan rekomendasi yang pas gitu. Oke, I think itu steps dan preparation aku waktu study abroad gitu ya. Next. Nah, mungkin ini sedikit gitu ya, lebih spesifik ke essay structure and persona gitu. Tadi aku udah cerita hal-hal teknis yang painful kayak English test sama surat rekomendasi. Nah, satu lagi yang of course yang sangat menentukan kalian diterima apa enggak, pastinya selain hal-hal administratif, ada essay gitu kan biasanya. Dan I could say essay ini tuh kayak semua univ dimanapun negara pasti at least essay-nya adalah personal statement, itu pasti is a must gitu. Jadi essay itu sesuatu bagian dari preparation yang nggak bisa dilepas gitu. Nah, makanya aku mungkin mau sedikit bahas essay gitu ya. Next. Nah, of course kalau kalian mau buat essay study abroad gitu, yang pertama dilakukan adalah cek essay requirements ya. Berapa kata, jumlah katanya, apa topiknya gitu ya, dan sebagainya gitu. Teknis-teknis esai yang harus dilakukan itu juga harus tahu, dicatat gitu ya. Bisa jadi satu univ beda sama univ yang lain kayak gitu. Misalnya kayak kalian mau apply di jurusan yang sama, manajemen misalnya. Manajemen di Universitas A dan Universitas B. Bisa jadi manajemen di Universitas A mintanya esai yang kayak gini, manajemen di Universitas B bisanya mintanya yang kayak gini gitu. Jadi it's two different thing, makanya kalian harusnya cari tahu gitu ya. Dan of course topiknya apa? Kalau bisa jadi topik kalau kalian mau apply universitasnya sama kalian mau apply scholarship itu 2 topik yang berbeda. Tapi sebenarnya topik itu bisa disangkut pautkan satu sama lain. Jadinya kalian nggak perlu buat 2 esai gitu. Kalian buat 1 esai aja, tapi esainya itu applicable ke 2 application gitu. Bisa ke universitasnya, bisa ke scholarshipnya kayak gitu. Next. Nah, ini ya, ini tadi ada yang mau masuk Columbia School of Social Work gitu ya. Aku nggak tahu sekarang application-nya apa, aku belum baca lagi. Tapi this is my case dulu, 2022 ya, tahun lalu. Eh, jadi kalau di fakultas aku waktu itu minta 3 esai, satu tuh tentang kayak kenapa pilih jurusan ini gitu ya. Terus yang kedua eh, tentang kayak apa ya waktu itu aku lupa deh, tentang something. Terus yang ketiga tuh oh oke. Jadi oke, aku ingat. Jadi yang pertama personal statement ya, kayak aku ngapain daftar di sini gitu. Terus yang kedua itu tentang social issue yang dekat sama aku. Jadi beneran tentang I need to mention
one specific issue gitu. Yang ketiga itu tentang diversity gitu. Jadi kayak tentang Columbia ini komunitasnya diverse. Terus gimana sih kamu bisa contribute to this diversity and stuff gitu. Jadi itu tuh waktu itu ada juga tuh. Jadi tiga topik yang berbeda tapi harus ditulis. Jadi kayak maksimal 500 kata. Jadi in total 1.500 kata gitu ya. Eh jadi itu waktu itu nah aku kan udah kebayang garis besarnya apa gitu ya. Jadi aku bisa konekin satu esai ke esai yang lain kayak gitu. Jadi koneksi story antar tiga ini tuh harus nyambung kayak gitu ya. Nah, tapi overall mirip-mirip nih strukturnya gitu ya. Pertama I introduce myself of course gitu ya. Terus aku kasih background kenapa aku pengen kuliah di sini gitu ya. Dan study plan aku apa sih? Rencananya aku mau ngapain kalau udah kuliah di sini? Aku mau ambil courses apa? Aku mau um, connect sama siapa, misalnya kayak mau join research club dan sebagainya gitu. Atau kalau misalnya kamu award di LPDP biasanya gitu ya, ya tinggal bilang aja juga sama universitas bahwa abis kuliah aku mau go back to my country to contribute in this kind of expertise gitu. Nah, itu tuh juga bisa kayak gitu. Nah, persona tapi yang beda gitu ya. Persona saat kamu apply universitas sama apply scholarship itu dua hal yang berbeda menurut aku. Persona maksudnya adalah apa yang harus kamu tunjukkan di esai kamu. Kamu tuh yang kayak gimana sih? Itu yang harus tunjukkan di esai kamu. Itu dua hal yang berbeda kalau kamu apply ke universitas sama apply ke ininya scholarshipnya gitu ya. Kalau universitas menurut aku tuh mereka lu lebih lebih nyari how relevant your working experience atau your experience dengan major yang kamu mau pursue gitu. Relevansi ini nggak mesti line majornya ya, nggak mesti kayak kamu S1-nya misalnya kamu mau S2 manajemen, nggak mesti S1-nya manajemen juga menurut aku gitu ya. Bisa jadi S1 kamu psikologi gitu. Psikologi kayak aku terus S2-nya manajemen tapi kamu punya relevant working experience yang relate sama jurusan S2 gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau di universitas tuh lebih relevan working experience dan ini sih yang mungkin jarang orang perhatiin tapi menurut aku penting adalah align with the school values gitu ya. Value-nya universitas kamu apa sih misalnya? They value diversity, they value uh, people yang open minded dan sebagainya. Nah, itu yang kamu harus tunjukin gitu di essay kamu bahwa kamu orang yang kayak gitu. Kamu orang yang culture fit loh sama universitasnya kayak gitu. Itu tuh harus tunjukin. Next. Nah, ini specifically scholarship essay gitu ya. Nah, in my case LPDP gitu ya. Uh, I know this is too late to say this, but mungkin bisa helpful untuk review lagi essay kamu sekali lagi kalau kamu mau submission LPDP malam ini. Uh, tapi biasanya overall kayak gini sih. Essay LPDP tuh kayak cuma nanya ini kan, komitmen kembali ke Indonesia sama rencana kontribusi. Jadi biasanya aku melihat dua jenis orang ya, dua jenis orang. Satu jenis orang yang dia cuma nulis rencana kontribusinya aja karena itu cuman itu yang ditanya LPDP. Satu ada orang yang jelasin konteks dari rencana kontribusi dia itu gitu. Nah, I would recommend the second one gitu ya, yang kamu jelasin dulu konteksnya. Kenapa kamu mau berkontribusi kayak gitu gitu. Jadi kalau aku in my case dan I always suggest to another to my friend gitu ya. This is the structure. Kamu jelasin dulu introduction gitu. Jangan kayak ujuk-ujuk kamu cerita, "Iya, saya punya rencana kontribusi A B C D E" gitu kan. Oke, oke, tapi kenapa kamu punya rencana kontribusi kayak gini gitu kan? Itu bingung ya kalau orang yang baca gitu. Oke, kamu kenapa sih punya rencana kayak gini gitu? Jadi better kamu introduce yourself dulu gitu di awal itu. Saya Latifa, saya lulusan psikologi UI, dadada dadada gitu. Jadi saya background studinya kayak gini dan sebagainya gitu. Dan saya mau apply ke Columbia kayak gitu. Nah, terus oke Kak, saya mau apply ke Columbia. Kenapa sih saya mau apply ke Columbia? Karena saya punya study plan kayak A, B, C, D, E gitu. Terus apa namanya? Komitmennya kayak gimana sih setelah kembali gitu ya. Dan contribution plan-nya
kayak apa sih setelah kembali kayak gitu ya. Jadi itu structure-nya kalau LPDP gitu ya. Terus biasanya it's better if you can solve certain issues di Indonesia gitu, yang align sama LPDP values juga kayak gitu. LPDP values apa gitu ya? LPDP values I can say ya sesimpel kayak kenapa orang Indonesia harus bantu kamu buat study abroad kayak gitu. Kayak kenapa pajak rakyat harus bantu kamu gitu. Kamu mau berkontribusi apa sih? Jadi kayak lebih ke nasionalisme itu yang kayak kamu harus bangun di kalau values LPDP gitu ya. Makanya relate sama poin pertama. Kalau bisa jelasin you want to solve certain issues di Indonesia kayak gitu. Itu sih. Nanti mungkin kita bisa Q&A aja ya kalau mau lebih tahu detail tentang ini gitu. Next. Nah, ini terakhir ya. Terakhir, of course, manage your application. Next. I would recommend this things ya. Ini nggak harus kayak gini, cuman mungkin idealnya ini yang how you can manage your application process gitu ya. Of course, cek lagi semua requirements-nya gitu ya. Terus tanya teman untuk bantu proofread essay kamu, CV kamu, semuanya gitu ya, dokumen kamu gitu. Jadi bisa jadi kita ada ke-skip sesuatu kayak gitu yang kita nggak sadar dan tapi teman kita bisa ngingetin kayak gitu. Then I would recommend to apply to one more program. Jangan ibaratnya jangan to attach to only one program in one university, tapi coba buka opsi kamu lain juga untuk menerima kenyataan bahwa mungkin ada jurusan lain yang lebih cocok buat kamu kayak gitu. Dan biasanya application process di universitas itu takes 2-3 months gitu ya, 2-3 bulan gitu. Kalau udah 2-3 bulan nggak ada kabar, terus dia nggak ngasih tahu kapan pengumumannya, itu bisa aja follow up aja gitu, email mereka aja gitu, kapan sih pengumumannya, how's my application process going, and it's fine gitu, it's fine untuk nanya kayak gitu. Next. Ya, I think that's it gitu ya. Dan mungkin last quote ini klise banget, but kalau kamu pengen punya sesuatu keinginan gitu ya, percaya aja bahwa kalau kamu punya kemauan yang kuat, semua akan dikasih kemudahan gitu ya. Kayak semua orang akan bantu gitu. Kalau kamu punya semua hal akan bantu ya dari semua hal di dunia ini kayak dari teman-teman kamu, orang tua, eh, hal-hal yang nggak kamu duga itu kalau kamu percaya sama mimpi kamu, menurut aku ada aja pasti kemudahannya kayak gitu. Jadi itu terakhir dari aku. Thank you so much. Mungkin kita bisa ke Q&A ya. Wow, what a very enlightening presentation dari Kak Latifa. Terima kasih banyak ya Kak Latifa atas penjabaran materinya yang sangat bermanfaat buat teman-teman yang mau prepare nih untuk LPDP, khususnya buat teman-teman yang mau aspire to be the next awardee di Columbia University. Oke, kita langsung ya Kak Latifa untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di Slido. Tapi Oke. pertama ini aku mau nanya dari personal question dari aku sendiri dulu sih. Jadi sebenarnya Kak Latifa mau tanya, kira-kira seberapa signifikan ya Kak tentang working experience yang ada di CV dan esai kita. Jadi maksudnya kan Kak Latifa juga backgroundnya juga cukup beragam ya di Unilever, ada project manager ya kalau nggak salah di startup dan lain sebagainya. Jadi kira-kira bagaimana ya mempackage itu yang perjalanan kerjanya itu juga tahunnya beda-beda, waktunya beda-beda, pindah sana sini dan bagaimana kita membuat branding itu gitu dari relevansi perjalanan kerja kita sebelum apply di Columbia University. Oke, nice question ya. Eh harus ada relevansinya sih. Jadi kayak jadi experience itu nggak cuma working experience ya. Jadi experience tuh bisa banyak. Kamu punya volunteering experience itu juga counted as a experience gitu ya. In my case, aku mungkin dulu waktu kuliah gitu ya kerjanya tuh banyak di bidang HR. Nah, tapi aku tuh juga at the same time I have an enterprise waktu itu yang bidangnya bergerak di mental health dan social issues kayak gitu. Nah,
Jadi itu yang aku pakai sebenarnya relevansinya itu, bukan relevansi ke working experience. Nah, terus my enterprise tadi itu relevan juga sama my study background kan in psychology gitu. Dua hal itu connect dan dua hal itu relate sama my major yang sekarang social work, itu bakal belajar tentang well-being dan sebagainya gitu. Which I can align gitu. Nah, makanya saat kamu ngelakuin riset jurusan, kamu tuh kalau bisa tahu juga itu mata kuliahnya apa aja sih yang bakal dipelajari di dalam situ gitu. Jadi kamu bisa ngonek-ngonekin tuh. Misalnya kayak aku punya teman, dia S1 psikologi, S2-nya manajemen gitu. Kan agak nggak nyambung ya. Ibaratnya S1 psikologi ke S2 business school kayak gitu. Agak nggak nyambung, tapi dia punya working experience di consulting firm misalnya kayak gitu. Terus walaupun dia anak psikologi kayak gitu. Terus di ininya di list of mata kuliahnya itu ada juga belajar tentang human resource management kayak gitu kan. Means that it's relevant with her previous major di S1. Walaupun S1 psikologi itu juga belajar HR loh, teman-teman. Jadi, nah itu jadi kayak dikonekin tuh ke situ. Kita juga belajar ini kok gitu, nggak cuman psikologi klinis aja kayak gitu. Jadi dikonekin. Makanya sedetail mungkin kalian coba list down your experience, including volunteer, projects, work experience, internship dan sebagainya. Terus konekin sama jurusannya tuh apa aja. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum masih mau tahun depan gitu ya daftarnya gitu, mungkin I could say juga it's better if you apa ya emang consciously crafting your portfolio gitu. Kayak emang secara sengaja mau craft portfolio biar nyambung kayak gitu tuh nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya kalian masih apply-nya tuh Februari tahun depan gitu, which is we still have 6 to 8 months kan untuk ke sana. Kalian bisa nyari aja internship yang relevan sama jurusan kalian kayak gitu. Atau projects atau volunteering atau apapun lah untuk bisa craft your portfolio. Kalau memang portfolio itu sangat berpengaruh ke application proses kalian. Kayak gitu sih. Mungkin hopefully it answer your question ya Rifli ya. Iya, sangat menjawab Kak. Ini Cynthia juga udah bilang di chat kalau pinter-pinternya kita cari benang merah ya. Dan korelasinya sama program yang kita mau apply dan portfolio atau past experience kita. Oke, Ocha, gimana Ocha? For the next question? Oke, boleh nih aku pandu untuk pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kebetulan nih pertanyaannya paling banyak dapat vote nih Kak di slide dulu. Aku coba bacain ya. Kalau jurusan yang diinginkan nggak terlalu solve certain issues, gimana ya Kak bisa meyakinkan di SI-nya? Sebagai contoh manajemen, marketing, atau finance. Gimana tuh Kak? Oke, ini case-nya mungkin ke ini ya LPDP-nya gitu ya. Karena kalau universitas tuh nggak it's better kalau kamu nunjukin kalau kamu mau solving certain issues. Tapi again tadi aku bilang kan persona di universitas tuh lebih prefer kenapa sih kamu mau S2 dan kenapa ini penting buat kamu gitu. Gitu lebih ke situ. Kalau solving issues kan ibaratnya kayak rencana kontribusi gitu ya. Sebenarnya bisa aja sih dibuat-buat gitu ya. Kayak walaupun jurusannya umum pasti kan ada sih hal yang kayak apa ya mungkin kamu concern terhadap sesuatu yang akhirnya kamu pengen berkontribusi di bidang itu gitu. Contohnya kayak misalnya I don't know I know some cases yang kayak dia misalnya dia ngelihat bahwa oh di Indonesia good governance-nya itu masih kurang. Kayak di sistem pemerintahan kita misalnya masih banyaklah sistem administratif yang manual misalnya kayak gitu ya. Misalnya sistem administratif yang manual yang sebenarnya bisa digitalisasi kayak gitu. Itu kan isu ya. Itu isu yang walaupun kayak nggak isu yang kayak gender issues atau nggak yang sesuatu yang wah, tapi itu isu kan ada di situ. Masalah tuh pasti ada tiap hari gitu. Masalah bahwa oh kalau kita mau ngurus sesuatu ke kelurahan misalnya harus copy KTP dan sebagainya itu sebuah masalah kan. Hal-hal kecil kayak gitu itu sebuah masalah. Jadi dan itu bisa kamu solve gitu dengan jurusan itu gitu.
justru bagus kalau jurusannya lebih general, manajemen, marketing, finance ya. Berarti bisa lebih banyak general masuk ke sektor mana aja gitu. Kalau jurusan aku psikologi, berarti kan aku harus relate sama isu-isu yang berkaitan sama isu psikologi gitu, well-being dan sebagainya gitu, dan social issues dan sebagainya. Tapi kalau manajemen, marketing, finance kan kayak lebih general, jadi kamu bisa masuk ke mana aja gitu. Bisa masuk ke kamu concern sama gender issue bisa, kamu masuk ke isu good governance bisa, kamu masuk ke mana, kamu mau promote tourism Indonesia pakai marketing bisa kayak gitu kan. Jadi itu sih. Nah, itu kayaknya lebih ke cara nyari solve certain issues-nya relate ke your prior experience gitu ya. Pengalaman kamu sebelumnya apa sih? Misalnya kamu pernah kerja di BUMN pemerintah kayak gitu misalnya, lembaga pemerintah, dan dari situ kamu ngeliat isu gitu. Nah, isu itu yang kamu mau solve, yang hopefully after you study, you can solve this issue yang relate sama your prior work experience. Itu juga bisa dijahit kayak gitu ya. Hopefully it answer questions tentang ini. Jadi isunya tuh nggak mesti yang kayak wow gitu. Oh, saya mau meningkatkan literasi anak Indonesia jadi sekian gitu. Bagus kalau ada yang kayak gitu, which is fine. Tapi kalau kamu nggak segede itu isunya juga nggak apa-apa kayak gitu. Just find small things in your life that you can make a difference gitu. That's it gitu. Iya, nggak harus yang kayak, wah aku mau mendigitalisasi semua kurikulum di Indonesia misalnya kayak gitu. Atau oh iya aku mau buat Indonesia punya jadi top one country secara ekonomi misalnya kayak gitu. Gak mesti kayak gitu because it's collective effort kan. Bukan cuma kamu doang yang bisa ngerjain itu gitu. Jadi kayak ya gitu sih, nggak mesti yang grande banget gitu. Nggak harus skala nasional. Iya, bisa kamu cari di lingkungan RT kamu mungkin ada isu apa gitu, hoax gampang bertebaran misalnya kayak gitu. Kamu mau solve that behavior misalnya, itu bisa kan kayak gitu. Jadi small things lebih ke yang relevan dan impactful aja sih gitu. Yang relevan sama kamu mau solve isu gede tapi nggak relevan sama background kamu dan expertise kamu, ngapain gitu kan. Kamu nggak punya pengalaman to solve that issue, ngapain gitu. Mending kecil tapi relevan dan impactful kalau kamu solve that issue gitu. Kamu bisa ngubah satu RT jadi nggak percaya hoax, itu impactful kan. Jadinya nggak ada berita bohong yang tersebar di satu RT gitu. Misalnya kayak gitu. Yeah, that kind of thing itu bisa sebenarnya gitu sih. Okay. Yeah, should we go to next question? Yes. Oke, Kak. Next question adalah ini nih yang terbanyak kedua. When applying for the scholarship and uni stuffs, pastikan ada masanya you feel demotivated, Kak. Yep. How to manage the spirit until the last? Ada sih, sampai di titik aku kayak udah deh nggak jadi apply kali gitu. Karena tuh kayak iya udah deh kayak capek, jadi kayak nggak mau apply, mungkin tahun depan aja gitu. Tapi how I overcome this gitu ya. Jadi when I feel demotivated, I tend to tell my friend about that gitu. Jadi aku lebih ke cerita ke temen aku gitu. Nggak aku simpen sendiri feeling demotivatednya gitu. Karena kalau aku simpen sendiri, bisa jadi aku cuman kemakan sama omongan aku sendiri, sama overthinking aku sendiri kayak gitu. Jadi kalau kita punya talk partners untuk kita ngobrol sesuatu gitu kan, setidaknya dia ngasih perspektif yang lain selain perspektif kita kayak gitu. Jadi misalnya nih kayak feel demotivatednya kenapa? Misalnya kayak kayaknya I don't think I'm good enough for this application and stuff gitu ya. Terus kamu cerita sama teman kamu, kayaknya aku nggak ngerasa bagus deh buat secara portofolio buat apply di sini dan sebagainya gitu. Dan your friends mungkin bisa provide another perspective itu. Enggak sih, kayak kamu udah cukup sih portofolio kamu di sini. Mungkin kamu bisa masukin pengalaman yang lain, yang A misalnya kayak gitu. Jadi find a support system is really matters during this application process, karena bisa jadi capek, exhausting, yang buat kamu akhirnya nyerah, buat nggak usah deh nggak daftar gitu. Find a support system that close to you, parents, friends, boyfriend, girlfriend, whatever. The second is find a mentor gitu ya.
kalau kamu udah punya mentor yang relate sama jurusan kamu dan relate sama any application process, kamu at least bisa nanya ke dia, Kak, kalau aku kayak gini, itu jadi kayak gimana gitu. Setidaknya kamu bisa punya orang yang kamu bisa tanya-tanya terus gitu tentang your application process, jadinya membuat kamu less demotivated kayak gitu sih. That's my suggestion probably. Oke, semoga menjawab tuh ya buat apa namanya tadi udah nanya di Slido. Nah, mungkin aku pengen beralih sedikit dari Slido. Mungkin teman-teman di Zoom ada yang pengen Boleh. nanya langsung lewat open mic itu ke Kak Latifah, boleh langsung raise hand. Kayaknya ada juga nih di Q&A Zoom ya. Aku lihat juga ada. Oh iya. Oh, ini ada satu nih Kak yang raise Boleh. hand. Ina. Halo Ina, mungkin boleh langsung ditanya pertanyaannya ke Kak Latifah. Halo Kak, terima kasih. Sudah suaraku kedengeran ya? Masuk. Oke. Terima kasih sharingnya Kak Latifah. Aku mau nanya nih. Sebenarnya aku juga udah nanya di slide itu, cuman tenggelam kayak. Kak, bisa nggak sih Kak, maksudnya share lebih tentang goals Kak Latifah sebagai entrepreneur and social sector tuh maksudnya seperti apa dan gimana Kak Latifah ini meng-highlight external impact di SI LPDP as your contribution plan. Jadi khususnya kayak apa sih yang perlu kita highlight dengan goals kita ini. Kebetulan aku juga tertarik tentang isu sosioekonomik gitu deh. Makasih Kak. Oke, thank you so much Ina for the question. Ini aku langsung jawab aja apa gimana nih, panitia? Aku jawab aja ya. Mungkin gini ya, pertama, I understand my passion is di bidang entrepreneurship, di bidang social sector. Tapi then what gitu ya. Jadi kayak, nah specifically mungkin isu yang aku concern adalah isu mental health system di Indonesia gitu. Jadi mental health service system ya. Jadi di Indonesia kita punya banyak tenaga kesehatan mental, psikolog, social worker, psikiater dan sebagainya. Tapi sistem yang mendukung profesi ini itu masih belum matang di Indonesia gitu ya. Kayak bahkan belum sematang sistem kedokteran kayak gitu. Itu yang my concern waktu itu sebagai anak psikologi yang kayak I know the issue, and also it's relevant with me with my major, and because of that I think this is need to be solved gitu. Karena jadi kan kalau kamu pernah mungkin lihat aplikasi LPDP itu biasa ada ditanya sebelum esainya itu ada ditanya apa sih yang membedakan kamu dengan awardee yang lain misalnya kayak gitu. Itu ada pertanyaan itu, apa yang membedakan kamu dengan kandidat yang lain. Itu sih, jadi aku mikir bahwa nggak semua anak psikologi berpikir yang kayak aku gitu. Aku sadar bahwa nggak semua anak psikologi tertarik untuk solving this issue gitu. Jadi I wanna be the one. Iya, kebetulan aku tertarik nih, dan mungkin ada beberapa orang juga yang tertarik. Kebetulan mungkin mereka nggak daftar LPDP dan nggak daftar scholarship, nggak daftar study abroad gitu. That's why aku sebagai orang yang tertarik dan orang yang sadar tentang isu itu, aku mau solve that issue gitu. Jadi itu yang aku craft di dua-duanya ya, di universitas sama di LPDP-nya kayak gitu. This is the issue that happened di Indonesia yang aku tahu based on data gitu ya. Jadi jangan berasumsi. Jangan berasumsi bahwa isu ini terjadi. Kamu harus riset datanya apakah emang kayak gitu apa enggak. In my data itu kayak gitu ya. Jadi ada demand orang terhadap mental health service tinggi tapi supply-nya kecil gitu ya. Cuman berapa ribu tenaga psikologi di Indonesia yang akhirnya nggak kedapetan nih orang-orangnya gitu. Udah kayak gitu, belum lagi yang kedua, kita nggak punya sistem yang jelas tentang mental health service kayak gitu. Kalau di luar kan kayak mental health service is also part of dari BPJS di luar sana gitu ya. Kita sih juga kayak gitu ya, di BPJS tuh bisa pakai mental health service gitu. Cuman masih belum rata nih service-nya se-Indonesia misalnya kayak gitu. Jadi yang kayak gitu sih aku craft
Nah, tapi specifically di LPDP. Jadi kalau di universitas tadi aku specifically lebih ke arah kayak gimana major yang aku akan pelajari itu bisa bantu aku solve this issue gitu. Nah, itu kalau di universitasnya. Tapi kalau di LPDP-nya aku lebih ke I'm as an individual. Kalau LPDP biayain aku untuk aku study abroad, aku bisa solving this issue gitu. Jadi itu perspektif personanya yang di dua hal yang berbeda kan. Kayak kalau yang satu majornya gimana bisa bantu aku, support me. Kalau yang aku salah satu lebih ke gimana LPDP bisa bantu aku untuk bisa solving that issue gitu. Dan together with LPDP, we can solve that issue dan make an impact together gitu. Jadi kayak gitu sih kurang lebih. Kira-kira menjawab nggak? Tadi siapa Ina ya? Menjawab Kak, thank you. Thank you pertanyaannya. Ini ada Andita juga nih raise-nya. Hai Andita. Oke, halo Kak Latifah. Suaraku kedengeran ya? Kedengaran. Oke, mungkin aku izin 2 pertanyaan ya Kak, pendek-pendek aja kok. Sure. Yang pertama, mengenai study plan LPDP, boleh share nggak Kak, itu gambaran study plan-nya seperti apa, dan untuk Kak Latifah sendiri, gimana prosesnya ketika menyusun study plan itu? Yang kedua, Kak Latifah selain Columbia, apply ke uni mana aja, dan pertimbangan milih uni-uni dan major itu apa aja Kak? Thank you. Oke. Nice, thank you so much pertanyaannya Dita. Untuk pertama, study plan, karena tadi LPDP sebenarnya nggak nanya study plan, tapi it will be great kalau kamu provide study plan. Jadi nggak usah detail-detail banget sih, menurut aku kayak ya udah bilang aja kamu major ini dan di major ini ada mata kuliah A gitu misalnya, dan kamu ambil mata kuliah A, terus dan kamu berencana tepat waktu gitu menyelesaikan menyelesaikan studi kamu. Apakah ada tesis atau enggak di jurusan kamu, itu juga di-mention ya, biasanya kayak gitu. Kalau aku in my case aku nggak ada tesis, jadi aku pakai field work gitu, kayak kerja lapangan kayak gitu. Jadi aku bilang kayak oh ya, I'm gonna finish field work segini di sekitar rentang waktunya segini gitu. Dan after that mau ngapain. Jadi kayak lebih ke hal-hal umum aja sih kayaknya ya, nggak yang specific study plan detail kayak semester 1 aku mau gini, semester 2 mau gini, semester 3 mau gini, nggak usah gitu. Nggak perlu, nggak bisa, boleh, tapi nggak sepenting itu gitu. Ya general aja kayak dalam 2 tahun kuliah, this is what I wanna do, A, B, C gitu. That's it. Kenapa mau lakuin A, kenapa lakuin B, kenapa lakuin C gitu. Gitu aja sih untuk yang study plan ya. Karena kalau bisa lebih emphasize ke rencana kontribusinya gitu. What's next after that study plan itu more important for LPDP rather than your study plan itself gitu. Terus yang kedua, apply kemana aja. Tadi aku bilang aku cuma mau apply ke US gitu. Jadi kayak aku apply-nya ke US. Nah, karena aku cukup occupied dengan application Columbia di awal tahun. Jadi aku di awal tahun tuh cuma apply ke Columbia. Nah, di Februari. Nah, abis submission Columbia, jadi gini, timeline waktu itu aku submission Columbia tuh Februari 2022, terus aku interview Columbia tuh di April, dan at the same time dapat LOA di April gitu ya. Jadi 2 bulan tuh dari submission aku. Nah, di rentang 2 bulan submission itu dari Februari ke April, aku juga prepare to another scholarship. Aku apply GKS Korea gitu ya. Walaupun jurusannya bukan jurusan yang relate sama yang aku apply di Columbia, aku apply GKS juga karena untuk memperluas opportunity scholarship gitu ya. Aku apply Fulbright juga. Jadi aku lebih ke apply scholarship-nya sih selama 2 bulan itu, bukan apply universitasnya gitu. Apply Fulbright, apply GKS, dan itu juga take so much effort untuk preparation-nya gitu. Jadi itu. Terus sebenarnya satu universitas lagi yang mau aku apply itu ada namanya Washington University di US gitu ya. Tapi kebetulan itu tuh application-nya masih lama gitu, deadline-nya tuh kayak Mei gitu. Jadi aku tuh belum submit apapun sampai April kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba April pengumuman dari Columbia, ya udah aku nggak jadi lanjutin submission aku ke Washington University gitu. Jadi kayak ya udah akhirnya aku close aja application yang lain dan aku just fokus to Columbia dan find the scholarship. Gitu sih. Mudah-mudahan menjawab ya, Andita. Oke. Oh ya, sebelum ke Hairina Kak, tadi interconnected dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau di Columbia itu pakai GRE GMAT ya?
Oke, that's also a common question ya. Eh, Nah, ada yang pakai, ada yang enggak ya. Jadi itu juga harus dilihat, guys. Jadi ada school yang, jadi makanya aku bilang kalau bisa cari specific requirement-nya dari fakultasnya gitu ya. Ada fakultas yang minta, ada yang enggak. In my case, it's optional gitu. Karena aku kan social major ya, jadi kayak social science. Biasanya social science tuh nggak terlalu pakai GRE, GMAT. Tapi kalau kalian ambil science atau business school itu biasa perlu kayak gitu, kayak jurusan-jurusan itu, karena mereka mau lihat how your logic works gitu, kayak itu kan mereka mau, karena bakal ada belajar matematika dan sebagainya nanti di jurusannya, jadi mereka pasti mau tahu kamu bisa apa enggak kayak gitu. Itu sih. Nah, kebetulan, nah kenapa juga aku find that major gitu ya, itu salah satunya karena dia nggak requires GRE atau GMAT gitu, makanya aku apply kayak gitu. Karena aku nggak punya capacity buat belajar GRE dan GMAT. At the same time aku nggak punya uang buat tes dan preparation kayak gitu. Jadi aku nyari jurusan yang emang nggak requires itu. Ada juga beberapa soalnya jurusan social work yang mungkin minta kalau bisa it's better if you have GRE or GMAT kayak gitu. In my case enggak sih gitu ya. Dan emang sengaja aku nyari yang nggak ada gitu. Oke, thank you Kak Latifa. Mungkin ini last question ya buat webinar malam ini. Ada Hairina, silakan. On mic. Oke, halo, thank you. Suara aku kedengeran ya? Iya. Oke, Latifa, salam kenal. Aku kebetulan lulusan psikologi juga. Oke, halo. Aku tertarik buat ke Columbia School of Social Work juga nih. Cuman kebetulan kalau aku tertariknya tuh masih belum terlalu kebayang untuk nanti setelah lulus aku ngapain gitu. Nah, boleh di-share nggak kira-kira waktu kamu pilih Columbia School of Social Work gitu ya, specifically gitu. Kamu pertama kali emang udah langsung kebayang apakah, oh ya kalau gue masuk sini gue mau ngapain atau gimana gitu. Oke. Thank you so Dari much awal, buat pertanyaan. oh ya. Thank you so Ya, much. Ada lagi Kak atau itu aja? sebenarnya itu sih. Ya, oke. Oke. Mungkin kita nanti habis ini bisa ini ya, accommodate pertanyaan Syamas juga ya. Jadi kayak ini 2 terakhir kali ya, nggak apa-apa. Nah, tadi Kak Irina ya. Halo, nice to meet you. Nah, enggak sih. Kalau iya apa enggak ya. Aku nggak kebayang sebenarnya habis ini aku ngapain gitu. Karena again kita kebetulan aku masih early 20s gitu ya. Jadi di early 20s ini it's time for you to be confused of your future sebenarnya gitu. Jadi kayak bingung mau ngapain ke depannya, itu wajar banget di early 20s ya. Jadi kalau kalian nggak tahu mau ngapain abis lulus, kalau ambil jurusan itu it's fine gitu. Tapi setidaknya kalian udah kebayang dong, setahun 2 tahun abis lulus memang prospek kerjanya tuh kemana sih, itu sebenarnya harusnya kebayang kan, karena kalian bisa riset juga dari apa ya, lulusan alumni jurusan itu pada kemana sih after mereka graduate, itu bisa jadi referensi gitu. Nah, in my case waktu itu, because I don't know what I want to do, I just say that I want to be a social entrepreneur, that's it gitu. That's it. Dan social entrepreneur tuh luas banget, aku bisa nanti work di foundation atau I build my own foundation, or I become a social worker dan sebagainya gitu. Jadi that's yang aku, kalau ke univnya itu, kalau ke LPDP-nya emang ideally rencana kontribusi kan, itu bagiannya rencana kontribusi itu kalau bisa di map 5-10 tahun aja gitu. Jadi kayak dalam 5 tahun ke depan kamu kebayangnya apa, mungkin walaupun mungkin belum tentu kamu laksanakan gitu ya. Tapi setidaknya kamu udah punya bayangan, oh dalam 5 tahun ke depan ini prospek karir yang ada dan this is what I wanna do with this prospek karir gitu. Dan dalam 10 tahun ke depan I wanna be this person kayak gitu. Jadi itu kalau bisa di LPDP dikeluarin sih 5-10 tahun. Jadi kayak kasih tahu chunking-nya 3, 5, 10 gitu ya. After study kayak gitu sih. In my case, 3 tahun pertama, I just say that I wanna continue my enterprise. Tadi mental health enterprise yang aku punya. Terus 5 tahun, mungkin aku mau work as a social entrepreneur. Dan 10 years, I wanna become a lecturer juga yang ngajarin orang tentang this major kayak gitu. Itu that's enough sih sebenarnya gitu. Hope it answer ya. Syamas gimana?
Oke Kak, aku mau nanya mungkin langsung aja kali ya biar cepat. Mm-mm. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah seberapa ngaruh sih Kak sosial media itu diperiksa sama Ah, ya sosial media, karena mungkin juga teman-teman di sini juga mungkin sempat terlewat atau nggak kepikiran, tapi padahal mm. itu penting. Terus kemudian yang kedua tadi pas notice mau jadi dosen, nah itu aku sering banget ikut-ikut seperti ini dan bilangnya alasannya mau jadi dosen itu gimana biar kita nggak pasaran gitu ya, semua Oke. jadi dosen seperti itu. Itu mungkin 2 pertanyaan. Yep. Makasih banyak. Nice question. Eh, untuk pertanyaan pertama, I think digital jejak digital sekarang sangat penting ya untuk apapun ya, untuk kerja, untuk kuliah, untuk semuanya. I think universitas juga sempat nanya kayak, kalau universitas tuh kayak nggak nanya yang kayak specific your social media gitu, karena it's privacy, right? Buat for some people gitu. Tapi setidaknya kamu bisa nunjukin portofolio sosial media profesional kamu, misalnya LinkedIn gitu-gitu, pas di CV-nya gitu. Jadi they also believe that kamu tuh orangnya beneran gitu loh, bukan orang yang cuman iseng-iseng daftar kayak gitu. Itu. Jadi at least LinkedIn kamu tuh bagus ya gitu. Kayak LinkedIn at least adalah profilnya kayak gitu. Walaupun nggak isinya nggak ada gitu, nggak ngepost apa-apa gitu, it's fine. Tapi at least LinkedIn kamu connect with people, kamu provide your education background dan ada work experience, yada di LinkedIn kayak gitu ya. At least LinkedIn gitu. Kalau LPDP, I think they just wanna know you as a person aja, apakah kamu affiliated to a certain organization yang gitu-gitu. Dan I can say itu dicek sih. Karena pas aku interview, mereka tuh literally di depan aku, kayak interviewnya via Zoom ya. Literally pas aku interview, mereka buka sosial media aku gitu di depan aku. Jadi mereka buka Instagram aku, terus mereka juga buka Instagram enterprise aku yang aku mention di essay aku. Terus mereka nanya-nanya dari situ, ya, so gimana gitu. Kayak waktu itu kebetulan pas aku interview LPDP, aku lagi exchange juga keluar. Terus mereka nanya gitu kan, karena ngelihat postingan-postingan aku di luar gitu, nanya gitu, ini kamu yakin nih kamu keluar negeri bukan karena udah kuliah di luar negeri? Enggak Pak gitu kan. Enggak, saya memang belum, saya itu exchange gitu. Terus dia ngecek juga, oh beneran exchange apa enggak. Itu it's real sih, I can say ya, sosial media kamu dicek apa enggak kalau di LPDP kayaknya gitu. Tapi aku nggak tahu yang lain, apakah kebetulan aku aja yang dicek apa enggak. Kedua, dosen ya. Yeah, I think it's like a safe zone to everyone to say I wanna be a lecturer gitu ya. Jadi banyak yang bilang kayak gitu. Tapi kalau aku sih lebih ke, kan dosen banyak ya, dosen apa gitu. Kalau aku kebetulan case-nya aku social entrepreneurship tuh di Indonesia belum ada gitu. Jadi I just say that, oh aku mau jadi dosen pertama yang buat jurusan major social entrepreneurship, that's it gitu. Kalau jurusan manajemen, finance mungkin agak hard ya untuk kamu bilang kamu jadi dosen gitu. Makanya harus find another reason gitu. Tapi it's fine, just mention dosen atau kamu lakuin riset ABC yang memang belum ada di Indonesia gitu. Justru bagus kalau kamu mau jadi orang yang berkontribusi di bidang pendidikan ke sana gitu, yang memang belum ada di Indonesia gitu sih. I think I hope this answer. Mungkin terakhir dari aku tuh kayak banyak banget dari tadi yang nanya tentang recommendation letter sih sebenarnya gitu ya. Tadi ya intinya recommendation letter tuh cari orang yang kenal kamu dan bisa describe your behavior, work ethic dan sebagainya yang relevan apa yang dimention di surat rekomendasi itu sama jurusan yang kamu mau gitu. Kayak aku minta surat rekomendasi ke dosen aku. Jadi biasanya what's gonna helpful for the rekomendasi juga, kamu provide aja talking points-nya gitu ke mereka. Kamu bilang kalau bisa mention A B C ya di sini gitu. Jadi this is kayak kamu bisa aja in a way kayak leading that rekomendasi untuk say something about you ke arah sini gitu. Jadi waktu itu aku bilang kayak, oh aku mau rekomendasi A lebih mendescribe aku tentang tentang my work in a social issue to solve gimana sih biasanya aku solve social issues tuh kayak gimana gitu. Nah, rekomendasi B lebih ke aku secara akademik bisa nggak mengikuti mata kuliah kayak gitu. Rekomendasi C itu aku secara work ethic gitu, my manager in my work gitu yang decide. Jadi kayak 3 rekomendasi ini 3 topik yang berbeda juga gitu. Jadi
itu jadi bagus itu. Jadi strategi kayak gitu sih. Satu ngomong apa, jangan redundant gitu. Yang A udah ngomong A, ini, yang B juga ngomong itu, jadi kayak sayang aja sih gitu. Jadi kalau bisa 3 orang ini provide the reviewer tuh different perspective about you gitu. Kamu, yang satu bilang kamu kerjanya bagus, yang satu bilang kamu secara akademik bagus, kamu bisa ngikutin matkul, yang satu bilang gimana sih kamu contribute to the society, misalnya kayak gitu. I think itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Tadi again nggak mesti rekomendasinya yang prominent orang gitu, yang orang-orang prominent leaders gitu, nggak mesti. Tapi bagus kalau dia punya title, karena kalau apalagi top school tuh pasti of course ngelihat siapa sih yang rekomendasiin kamu gitu kan, berarti itu menunjukkan seberapa well connected kamu sama orang-orang penting gitu. Itu ya. Jadi tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih rekomendasi akademik kamu tuh yang emang bagus itu, yang kayak either itu dia dosen pembimbing skripsi atau manajer pendidikan di universitas atau dekan kamu dan sebagainya, itu sih kalau bisa ya. Jadi kayak title wise kalau bisa yang bagus tuh di univnya gitu sih. Oke. I think that's it ya. Thank you so much for the question. Nanti kalau belum kejawab bisa hit me up aja di Instagram atau LinkedIn ya. Nanti aku coba jawab sebisanya. Oke, thank you Kak Latifah sudah menjawab kawan-kawan abroad yang udah kepo banget kayaknya nanya-nanya Kak Latifah terus dari tadi mau di Slido maupun di Zoom. Karena keterbatasan waktu ini sayang banget. Sesi Q&A pada hari ini harus kita cukupkan. Terima kasih teman-teman kawan abroad yang sudah bertanya, dan juga terima kasih banget untuk Kak Latifah atas pemaparannya yang sudah sangat baik, sangat daging, very insightful, sangat kalau menurut aku tuh merubah perspektif aku banget sih, dan pastinya bisa kita implementasikan kalau misalnya kita pengen apply beasiswa ataupun apply kuliah ke luar negeri. Nah, menurut Kak Rifli gimana nih buat sesi hari ini, pesan-pesannya? Iya, sangat insightful ya. Soalnya aku juga ada rencana nih, Kak Latifah, untuk apply di dunia sosial. Karena aku anak hukum, tapi sebenarnya kayak mau fokus ke dunia social studies juga gitu. Mungkin policy atau SIPA atau mungkin SSW ini. Pokoknya Nice. Good luck ya everyone ya. betul, amin. Semangat buat teman-teman yang mau apply, apapun scholarshipsnya dan lain sebagainya. Semoga apa yang disampaikan Kak Latifah malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa langsung hit her up langsung di Instagramnya ya untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang mungkin gak bisa di-deliver nih teman-teman pada malam hari ini karena keterbatasan waktu. Oke, mungkin karena kita sesi sharing session hari ini udah berakhir, tapi teman-teman jangan dulu untuk keluar dari Zoom, karena kita akan foto bersama dulu nih sama Kak Latifah. Mungkin teman-teman bisa on cam, liatin wajah gantengnya, wajah cantiknya. Kita akan foto bersama. Yuk teman-teman. On cam yuk. Tuh ada yang nanya, bisa nih dijadiin support ini juga ya, support system community gitu nih, saling sharing rekomendasi belajar nih mana yang gratis-gratis gitu kan. Di Telegram ada, I think di Discord-nya ini harusnya ada juga ya broadening ya. Nah iya, Discord-nya broadening sih harus gabung. Langsung masuk nih promonya nih. Tuh, join ya Discord-nya, mana tahu bisa sharing-sharing lebih banyak info study abroad di sana. Oke, kayaknya udah deh, pada on cam. Misalnya, aduh malu-malu nih minggu malam. Yuk, aku countdown yang slide pertama dulu ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, next slide. 3, 2, 1. Thank you so much. Udah. Oke, thank you Kak Ersin udah membantu jalanin dokumentasi pada hari ini. Tapi teman-teman, please jangan dulu live Zoom dulu, karena kita juga ada sedikit pengumuman nih. Mungkin boleh bantu share. Oke, mungkin untuk teman-teman yang udah bergabung pada hari ini, terima kasih banyak. Nah, tapi rangkaian scholarship Summit Abroad ini itu belum berakhir sampai di sini, karena kita masih ada sesi selanjutnya, yaitu dengan Kak Cia, Scholarship Chronicles Columbia Edition. Nah, mungkin teman-teman yang
udah pernah ikut webinar kita sebelumnya waktu Kak Cia masih jadi UR di ISMA, mungkin bisa ikutan lagi nih untuk mengetahui perjalanan Kak Cia untuk bisa ke Columbia University. Nah, di sini kita juga pasti akan mengupas tuntas, Kak Cia bakal kupas tuntas gimana perjalanannya untuk apply scholarship dari perjalanan waktu ISMA sampai ke perjalanan sekarang ke LPDP ke Columbia University. Jangan lupa untuk tune in tanggal 15 Juli jam 7 sampai jam setengah 9 malam. Jamnya sama kayak hari ini. Iya, dan berikutnya akan ada talk show Rise Beyond Rejection bareng Kak Zafira Akila nih, teman-teman. Jadi akan berkelanjutan ya program kita Scholarship Summit kali ini. Jangan lupa nih, wah, narasumbernya juga luar biasa. Ada yang dari perspektif Harvard yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 16 Juli 2023 jam 8 pagi hingga jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi sign up ya teman-teman. Jangan nanti kehabisan nih seatnya untuk webinar tersebut. Dan jangan lupa nih teman-teman untuk share your takeaways and learnings on social media. Dan nanti template-nya juga akan kita bagikan kayak apa sih yang kalian pelajari pada malam hari ini dan apa yang membuat kalian tetap termotivasi untuk bisa pursue higher education, studying abroad, khususnya di Columbia University sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Kak Latifah sebelumnya. Oke. Thank you teman-teman dan jangan lupa ikut Discord kita ya. Karena di situ juga akan ada semua tuh diskusi-diskusi tentang komunitas maupun kursus dan juga saling sharing motivasi dan semangat buat teman-teman yang mau menjadi the next aspiring awardees for master's degree abroad. Oke, kembali ke Ocha. Gimana Ocha? Apakah kita udah selesai? Oke nih, mungkin karena udah malam juga ya, kita bisa akhiri sesi pada hari ini. Terima kasih teman-teman abroad yang sudah datang. Jangan lupa untuk isi feedback form karena kita butuh feedback dari kawan abroad semua tentang webinar pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye everyone. Thank you all. Bye. Bye everyone.